selamat datang di Belajar Manajemen Inovatif. Di video kali ini kita akan membahas implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum kalian menonton, kalian wajib like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ada 3 tingkat kinerja. Yang pertama itu kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerja. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, kinerja juga mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Konsep manajemen dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama itu melakukan, berarti menjalankan, melaksanakan. Yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara. Yang kelima melaksanakan suatu tanggung jawab. Yang keenam melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Nah, kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Unsur yang terdapat dalam kinerja yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, periode waktu tertentu, sesuai dengan moral dan etika. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi merupakan rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. Nah, tujuannya itu agar bisa bersaing, bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, pemasaran. Suatu aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Dengan adanya tujuan memberi kepuasan ini, maka kegiatan marketing meliputi berbagai lembaga produsen. Nah, yang ketiga itu operasional. Operasional itu bisa meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya baik manusia maupun alat-alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini termasuk pembuatan keputusan tentang produk atau jasa, pengoperasian sistem, pengelolaan inventory, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat, SDM atau sumber daya manusia. Merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Yang kelima, keuangan, di mana kondisi finansial dari perusahaan tersebut. Keuangan berhubungan dengan proses, pasar, lembaga, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.
Selanjutnya itu ada 7 indikator kinerja organisasi. Yang pertama itu performa harus mengaruh dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Materi terakhir yaitu faktor peningkatan kinerja. Di dalam faktor peningkatan kinerja ada yang sebagai pendorong dan ada juga yang sebagai penghambat. Yang menjadi pendorong yaitu yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Nah, selanjutnya di dalam penghambatan yang pertama itu ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Mungkin cukup sampai di sini materi di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.